مرحبا أهلا النوادي. Nama malaikat yang menggunakan bahasa Arab ada 4. Salah satunya adalah Malikun, Mungkarun, Nakirun, Ridwanu. Jadi nama malaikat yang kalau dijumlahkan yang wajib kita hafal itu ada 10. Harusnya setiap muslim hafal itu ya. Malik, Ridwan, Mungkar, Nakir, Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Raqib, Atid. 10. Yang menggunakan bahasa Arab nama malaikat hanya 4. Malikun, Mungkarun, Nakirun, Ridwanu. 3 dibaca tanwin, karena kaidah dalam bahasa Arab setiap nama yang diambil dari bahasa Arab dibaca tanwin. Kalau nama asing bukan dari bahasa Arab dibaca tanpa tanwin. Nah, di sini 4 nama malaikat menggunakan bahasa Arab, 3 dibaca tanwin. Malikun, Mungkarun, Nakirun. Adapun Ridwan tidak dibaca tanwin walaupun dari bahasa Arab. Kenapa? Karena dalam ilmu nahwu terkena penyakit. Yang pertama ada tambahan alif dan nun, dan ini adalah nama. Jadi dibacanya Ridwanu. Selebihnya itu bahasa asing. Jibril bukan bahasa Arab. Mikail, Jibrilu, Mikailu, dibacanya begitu. Israfilu, Izrailu, Raqibu, Atidu. Dan jumlah malaikat tidak terhitung, sangat banyak. Yang 10 ini saja yang diwajibkan kita untuk bisa mengetahuinya. Dan luar biasanya Allah berikan tugas masing-masing ya. 10 malaikat ini Allah berikan tugas. Malaikat Jibril tugasnya diantaranya adalah Aminul Wahyi, membawa wahyu. Dan malaikat Jibril adalah Sayyidul Malaikah, pemimpin dari seluruh malaikat. Dan malaikat Jibril sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi paling benci malaikat Jibril, dan itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Karena salah alamat katanya, harusnya wahyu terakhir di bawah itu, atau wahyu yang di bawah itu bukan dari nabi dari bangsa Arab, itu Nabi Muhammad yang dimaksud. Harusnya dari Bani Israel. Dan beberapa kaum dari Yahudi yang menyimpang dibinasakan oleh Allah lewat perantara malaikat Jibril. Makanya mereka benci malaikat Jibril. Kalau malaikat Mikail mereka suka ya. Malaikat Mikail tugasnya menurunkan hujan, membawa rizki. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Malaikat Israil, nah ini seram nih Israil. Kalau setiap kali sebut namanya merinding. Pencabut nyawa, Israil. Kemudian Raqib Atid, pencatat amal. Raqib yaktubul hasanat, pencatat amal baik. Atid yaktubus sayyiat, pencatat amal-amal buruk. Mungkar Nakir, 2 malaikat yang ditugaskan menanyakan pertanyaan kepada setiap orang yang pertama kali masuk ke alam kubur. Kayaknya ditalkinkan ada itu. Fa'idha ja'aka al-malakani al-muwakkalani bika wa huma munkarun wa nakir fala yufzi'ak wa la yur'ibak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala fa idza sa'alak
man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuk faqul lahuma bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih Allahu rabbi wa Muhammadun nabi wal islamu dini wal ka'batu kiblati wal qur'anu imami wal muslimun wal mu'minun ikhwani. Ini yang nanya mungkar nakir. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa kiblatmu? Apa imammu? Siapa saudara-saudara? Nanti orang yang beriman bisa jawab secara otomatis. Yang jawab adalah imannya, bukan lisannya. Maka dijawab, Allah Tuhanku, penciptaku, Nabi Muhammad nabiku, Islam agamaku, Ka'bah kiblatku, Al-Quran imamku, seluruh kaum muslimin dan mukminin adalah saudara-saudaraku. Jawablah dengan lisan yang fasih dan keyakinan yang benar. Itu di awal seperti itu. Ini mungkar wa nakir. Kalau raqibun atid, kalau saya baca dengan tanwin, raqibun atidun, itu yang dimaksud adalah sifat dari malaikat. Karena malaikat raqib atid ada dua pendapat secara garis besar. Sebagian ulama mengatakan bahwa raqib atid itu nama malaikat. Kalau kita maknai sebagai nama malaikat, maka dibacanya tanpa tanwin, raqibu atidu. Pendapat kedua, raqib atid bukan nama malaikat tapi sifat dari malaikat yang mengawasi dan mencatat amal. Maka dibacanya boleh tanwin, raqibun atidun, sebagaimana yang difirmankan Allah di surat Qaf, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat adalah makhluk Allah yang taat kepada Allah secara mutlak. Sifat mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah sama sekali bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini harus kita pegang, bahwa malaikat tidak mungkin bermaksiat. Maka kalau dapat riwayat yang sudah terlanjur tersebar mengatakan malaikat ada namanya Harut wa Marut yang mengajarkan sihir, ini bukan malaikat, ini syaitan. Dan riwayatnya ini riwayat Israiliyat, sumbernya dari Bani Israel yang batilah, yang batil. Imam besar ahli hadis Said Abdullah Al-Gummari bahkan membuat penelitian khusus di dalam kitab Risalah Harut wa Marut. Beliau mengatakan setiap riwayat yang menyatakan bahwasanya Harut wa Marut adalah malaikat yang mengajarkan sihir kepada manusia yang bermaksiat kepada Allah, itu bukan malaikat, itu adalah syaitan. Dan bisa dipahami dengan ilmu nahu, walaupun itu ada di dalam ayat Al-Quran. Imam Qurtubi menjelaskan dengan pendekatan ilmu bahasa Arab, dan kami cenderung mengambil pendapat Imam Qurtubi yang juga menyatakan bahwa Harut Marut bukan malaikat tapi syaitan. Malaikat diciptakan dari cahaya, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, khuliqat
al-malaikatu min nur wa khuliqal jan min marijin min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Imam Muslim yang lahir tahun 204 wafat 261 Hijriah meriwayatkan di dalam sahihnya, diciptakan malaikat dari cahaya. Jadi Allah memang ciptakan malaikat, kita gak bisa lihat. Kenapa? Kalau lihat secara wujud asli, mata kita buta. Cahaya saking terangnya. Diciptakan bangsa jin dari percikan api, dan diciptakan manusia sebagaimana yang telah disifati kepada kalian. Ini informasi dari Nabi bahwa makhluk yang berakal hanya 3, gak ada lebih dari itu. Yang pertama ada makhluk namanya malaikat, yang kedua ada makhluk namanya bangsa jin, yang ketiga manusia. Alien gak ada alien. Alien itu jin, sudah. Baca surat jin, sudah ada jawaban di dalam Al-Quran. Ya, sesungguhnya kami dahulu bisa mendengar informasi dari langit, kata malaikat. Itu informasi di surat jin. Dulunya malaikat jin itu adanya banyak di langit. Penciptaan malaikat dari cahaya, kalau bicara hukum misalnya ya, bicara hukum, saya gak percaya malaikat diciptakan dari cahaya. Maka statusnya dosa besar. Kalau meyakini hadis ini hadis yang sahih, kalau hadis ini derajatnya mutawatir, bisa mengingkari hadis Nabi, bisa jatuh kufur. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan kalau malaikat kita tidak meyakini diciptakan dari cahaya, dosanya masih dalam kategori dosa, belum dinyatakan kufur. Kenapa demikian? Karena yang pertama hadisnya, ada sebagian ulama mengatakan informasi malaikat diciptakan dari cahaya, sumbernya itu dari hadis Nabi yang disebut hadis ahad. Hadis ahad itu diriwayatkan tidak dengan rawi yang jumlahnya banyak, tapi dosa besar, karena secara tidak langsung mengingkari apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa tidak sampai kafir kalau mengingkari malaikat tidak diciptakan dari cahaya? Karena tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menerangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Hanya adanya di hadis. Berbeda dengan bangsa jin dan manusia. Bangsa jin diciptakan dari percikan api. Ada seorang muslim mengatakan, saya tidak percaya bahwa jin itu diciptakan dari api. Kafir. Hukumnya bukan dosa besar tapi kufur. Sebab di dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah menyebutkan penciptaan jin dari percikan api. Sumbernya ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat Ar-Rahman. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Diciptakan manusia dari tanah liat seperti tembikar, dan diciptakan bangsa jin dari percikan api. Kalau mengingkari berarti mengingkari ayat Al-Quran. Maka ulama mengatakan kalau mengingkari jin diciptakan dari api, dia bisa kufur karena mengingkari Al-Quran. Begitu juga mengingkari manusia berasal dari tanah liat. Ini pemahaman dari Imam Fakhruddin Ar-Razi ya, dalam kitab Mafatihul Ghaib yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Yang dimaksud manusia diciptakan dari tanah adalah aslu fi awalil khalq, yaitu asal penciptaan manusia pertama, Nabi Adam. Kalau kita di dalam Al-Quran disebut
diciptakan dari percikan air mani. Jadi Imam Fakhr Ar-Razi memahami demikian. Walaupun di dalam hadis juga Nabi pernah mengatakan bahwa kalian semua berasal dari Adam, dan Nabi Adam berasal dari turab. Ini tanah yang istimewa ya. Ini Nabi semuanya pilihan, bukan tanah lumpur yang kita pahami di becek-becek itu, bukan. Para Nabi semuanya pilihan, unsur penciptaannya juga pilihan. Yang paling terbaik. Bahkan para sufi itu meyakini bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah-tanah yang berasal dari surga. Pendapat kedua mengatakan, gak, kita juga berasal dari tanah, karena penciptaan kita manusia dari air mani itu sumbernya dari makanan. Makanan semuanya bersumber ada korelasi dengan tanah. Sayur yang kita makan ditanam di tanah. Hewan yang kita makan, makannya juga rumput, misalnya kambing. Rumputnya ya ditanam di tanah, dan seterusnya. Jadi kalau dua kita ingkari, saya agak percaya manusia diciptakan dari tanah, kufur. Saya tidak percaya jin itu diciptakan dari api, kufur. Saya tidak percaya malaikat itu diciptakan dari cahaya, dosa besar. Karena yang dua dari Al-Quran, yang satunya dari hadis. Hal lebih fatal lagi, manusia itu dari monyet. Dari mana sumbernya itu? Jelas Allah katakan kita semua manusia berasal dari Nabi Adam. Saya yakin orang yang percaya teori manusia berasal dari monyet, kalau dia bilang kamu keturunan monyet, dia marah. Pasti semuanya menginginkan kita semua adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini sedikit tentang malaikat ya. Ada kitab membahas tentang malaikat dari awal sampai akhir. Kalau malaikat itu bentuk jamak, jadi banyak malaikat. Kalau satu malaikat, malakun ya. Ada ilmu membahas tentang huruf per huruf di dalam Al-Quran. Salah satu ulama yang pakar namanya Al-Imam Ibn Hisham Al-Misri, menulis kitab Muqnil Labib an Kutubil A'arib. Beliau mengatakan setiap huruf dalam bahasa Arab kalau terdiri dari huruf mim, lam, kaf, pasti maknanya kekuatan. Makanya malaikat itu otoritas kepada manusia. Kita di bawah kendali mereka dengan perintah Allah. Yang cabut nyawa malaikat Israfil ya, mohon maaf, malaikat Israel yang mencabut nyawa. Kita manusia gak bisa lawan, karena kekuatan dia sudah diberikan oleh Allah di atas kita. Setiap huruf yang ada mim, lam, kaf pasti mengandung kekuatan. Raja, Malik, punya kekuatan, punya otoritas. Memiliki, milkun, punya kekuatan, punya otoritas. Kerajaan, mulkun, dan seterusnya. Nah, Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menulis kitab khusus tentang malaikat berjudul Al-Habaik fi Akhbaril Malaik. Membahas tentang alam malaikat, dan di situ kita bisa tahu malaikat itu ternyata memiliki tugas yang sangat banyak. Allah berikan tugas mereka, dan mereka hamba-hamba yang taat kepada Allah Ta'ala dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hebatnya malaikat dengan ibadah yang luar biasa, tidak pernah sombong dengan ibadahnya. Kita harus belajar dari malaikat. Ada malaikat secara khusus Allah ciptakan, dari awal diciptakan sampai hari kiamat ibadah. Tidak ada aktivitas lain kecuali ibadah. Ada yang posisinya berdiri dari awal diciptakan Allah sampai hari kiamat. Ia berdirinya untuk menghormati Allah, untuk ibadah kepada Allah. Ada malaikat yang lain ditugaskan untuk ruku. Dari awal penciptaan dia ruku sampai hari kiamat.
Ada malaikat yang ditugaskan sujud kepada Allah. Dari awal penciptaan dia sujud sampai hari kiamat. Ketika hari kiamat terjadi, Allah perintahkan untuk selesaikan itu ibadah, selesai. Sudah gak ada perintah ibadah ke malaikat. Apa jawaban malaikat ketika sudah beribadah kepada Allah dengan waktu yang sangat lama, dari awal penciptaan sampai hari kiamat? Mereka mengatakan, ma'abadnaka haqqal ibadati. Kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Maka Allah Ta'ala memuliakan malaikat dengan ibadahnya mereka kepada Allah. Ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud. Dikumpulkan semua cara ibadah malaikat itu dijadikan dalam syariat ibadah solat. Yang di situ ada berdiri, ada ruku, dan ada sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.